Jadi ini ya guys yang namanya polyfoam. Oh, tidak ada lapisannya. Bisa langsung dipatahin. Nah, kita mulai nih sekarang pindahin plannya ke polyfoam. Biar plannya nggak gerak, kita pakai jarum pentul. Lalu saya ukur lebar sayapnya, jadi bisa langsung dipotong dulu polyfoamnya sesuai dengan ukurannya. Baru habis itu dibentuk. Untuk bagian yang membulat, saya menggunakan amplas. Jangan lupa tandai titik-titik yang penting dengan jarum pentul. Setelah ditandai dengan jarum pentul, diperjelas dengan pulpen. Garis-garis yang ada di plan semuanya dipindahkan ke polyfoam. Hasil jadinya setelah semua garis dipindahkan ke polyfoam. Sebelum melakban, bersihkan polyfoam dengan tisu agar tidak ada debu yang menempel. Agar kekuatan ujung sayap lebih kuat, aplikasikan lakban seperti dalam video. Sisi kanan kiri lakban dibuat saling menumpuk agar lebih kuat. Satukan sayap menggunakan lakban seperti pada video. Tempelkan beberapa lakban memanjang untuk lipatan dan untuk menambah kekuatan sayap. Sebelum mewarnai, saya menggunakan lakban sebagai acuan untuk membuat pola pewarnaan. Seperti inilah pola pewarnaan yang saya buat. Saya akan menggunakan warna hitam dan warna oranye pada satu sisi sayap. Untuk memudahkan orientasi pada saat terbang, saya hanya menggunakan warna pada satu sisi kanan dan hanya pada bagian atas sayap. Lanjut ke bagian pembentukan dan pengeleman sayap. Saya sudah membuat potongan untuk bevel serta kris. Untuk sementara saya gunakan sebatang polyfoam sebagai ganjalan. Batang polyfoam itu akan kita gunakan sebagai spar nantinya. Setelah bagian airfoil terbentuk, barulah kita potong bagian untuk polydihedral. Selanjutnya untuk bagian fuselage, kita lapis dulu bagian luarnya dengan lakban bening. Untuk meratakan lakban, saya menggunakan bantuan garis segitiga agar lakban lebih rapi menempel. Pada sisi yang tidak dilapisi lakban, kita potong sesuai dengan plan atau gambar yang sudah kita buat. Lalu bagian yang disebut cavity kita cabut. Buat kris sesuai dengan plan agar sisi kanan dan kiri dapat dibentuk mengikuti bentuk sisi atas dan bawah. Bentuk kaki fuselage kira-kira seperti ini. Ini hanya mockup sebelum saya lem. Tujuannya agar memastikan ukuran atau bentuk potongannya tidak ada yang miring. Dan ini mockup untuk bagian ekor fuselage jadi kira-kira akan seperti ini bentuknya. Bagian pesawat terdiri dari 4 bagian. Yang pertama adalah nose, yang kedua adalah fuselage, yang ketiga adalah ekor, dan yang keempat pada bagian nose menggunakan B-side folding atau yang dilem adalah sisi kanan kiri dari foam bagian bawahnya. Pada bagian ini baiknya kalian nonton tutorial video build dari FTTini Trainer resmi dari Flight Test karena di sana lebih lengkap dan jelas. Dan sekarang kita masuk ke tahap pemasangan elektronik. Di sini saya menggunakan 2 buah servo untuk elevator dan untuk rudder. Ini adalah servo yang digunakan untuk menggerakkan elevator, sedangkan ini adalah servo yang digunakan untuk menggerakkan rudder.
Saya menggunakan stick ekstrim yang sudah dilubangi untuk dijadikan pengait elevator ataupun rudder yang biasa disebut dengan control horn. Agar bagian yang bergerak tetap rata dan netral, saya menggunakan bantuan buzzer. Biasanya saya tetap membiarkan remote dalam keadaan hidup agar servo tetap berada di posisi netral. Ini adalah bor kecil yang biasa saya gunakan untuk melubangi control horn. Biasanya saya menandai letak netral atau letak titik tengah dari sayap agar mudah saat memasang kembali sayap apabila dicopot. Saya menandai titik CG dengan lem bakar agar saat menimbang pesawat saya tidak perlu lagi mengintip bagian bawah di mana CG-nya. Agar sayap tidak mudah bergeser saat terbang atau saat landing, saya biasanya membuat penahan yang ditempelkan pada bagian sayap. Buat potongan pada bagian atas fuselage, lalu tempelkan satu foam lagi dengan bentuk dan ukuran yang sama. Tunggu kering, lalu bagian paling atas dilem ke sayap. Nunggu kering, lalu cabut kedua lapis polyfoam tersebut. Untuk penahan sayap, biasanya saya menggunakan tusuk sate dan karet yang bisa digunakan untuk dasi anak SD. Agar gabus tidak mudah robek saat terjadi benturan, bagian penahan sayap dilapis dengan stick es krim. Tiba saatnya maiden flight atau terbang perdana. Sangat disarankan untuk didampingi oleh pilot senior. Pesawat ini adalah pesawat 3 channel, di mana channel 1 untuk rudder, channel 2 untuk elevator, dan channel 3 untuk throttle atau gas. Sangat disarankan untuk mengikuti spesifikasi elektronik yang disarankan oleh flight test. Terima kasih sudah menonton, semoga video ini bermanfaat dan selamat mencoba.